Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Harunisa dari mahasiswa Agribisnis semester 6. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara internet, ponsel, dan kabel fiber optik bekerja. Nah, bagaimana sih cara kerja internet? Nah, internet itu bekerja untuk memungkinkan kita untuk mengakses berbagai informasi dari seluruh dunia hanya dalam hitungan detik. Nah, internet ini merupakan jaringan yang menghubungkan jutaan komputer atau pengguna perangkat di seluruh dunia atau berbagai negara sehingga kita dapat saling bertukar data dan informasi. Nah, misalnya ketika kita membuka sebuah website melalui komputer atau misalnya melalui perangkat ponsel genggam, itu perangkat tersebut nantinya akan mengirimkan permintaan atau request ke server yang menyimpan data website. Nah, permintaan ini tidak dikirim secara langsung, melainkan nantinya akan melalui berbagai jaringan komunikasi yang saling berhubung. Nah, disebutkan juga bahwa internet ini dikirim melalui jaringan serat optik atau fiber optik yang membentang di daratan maupun di lautan. Nah, kabel fiber optik ini mampu mengirimkan berbagai data informasi dalam hitungan detik dengan kecepatan cahaya yang sangat tinggi. Nah, sehingga komunikasi yang sedang berjalan ini tidak akan terputus. Nah, dan dapat berlangsung secara cepat di antar negara dan stabil. Nah, selain itu, setiap perangkat, misalnya kita video itu nantinya terhubung dan memiliki alamat IP atau disebut sebagai internet protokol, di mana IP ini berfungsi sebagai identitas atau alamat tujuan pengiriman data. Misalnya, ketika kita sebagai pengguna mengakses data atau website, nantinya sistem DNS atau domain name system akan menerjemahkan nama website menjadi alamat IP agar data dapat dikirim ke server yang tepat. Nah, nantinya data yang dikirim melalui server ini tidak berjalan dalam satu paket utuh, melainkan nantinya itu akan dipecah menjadi paketan-paketan kecil. Nah, paketan-paketan tersebut dapat menempuh jalur yang berbeda melalui berbagai perangkat jaringan sebelum di akhirnya nanti sampai ke tujuan. Nah, setelah tiba, paket-paket tersebut akan disimpan dan kembali sehingga pengguna ini dapat melihat halaman website, gambar, video, atau misalnya informasi yang diminta. Selanjutnya, bagaimana sih cara sebuah ponsel bekerja? Nah, ponsel ini dapat digunakan untuk melakukan panggilan, mengirim pesan, serta mengakses internet melalui jaringan seluler. Nah, ponsel ini bekerja dengan memanfaatkan gelombang radio yang menghubungkan perangkat pengguna dengan menara pemancar atau disebut sebagai BTS terdekat. Nah, ketika misalnya kita berbicara melalui telepon, suara yang ditangkap oleh mikrofon ini nantinya akan diubah menjadi sinyal digital oleh komponen elektronik di dalam ponsel. Nah, sinyal tersebut kemudian dipancarkan dalam bentuk gelombang radio menuju BTS terdekat. Setelah diterima BTS, data akan diteruskan ke pusat pengendalian jaringan seluler atau mobile switching center yang bertugas mengatur lalu lintas komunikasi. Nah, selanjutnya ada wilayah layanan operator dibagi menjadi beberapa area yang disebut sebagai sel, di mana setiap sel ini nantinya memiliki menara BTS yang melayani pengguna di area tersebut. Ketika pengguna berpindah tempat, koneksi ini akan secara otomatis berpindah dari satu BTS ke BTS lain tanpa memutuskan komunikasi yang sedang berlangsung. Nah, proses ini dikenal sebagai handover. Selain itu, ketika panggilan suara, jaringan seluler juga akan digunakan untuk mengirim pesan dan mengakses internet. Nah, data yang dikirim melalui ponsel akan melewati jaringan operator sebelum dituliskan ke server tujuan di internet. Nah, seluruh proses tersebut berlangsung sangat cepat sehingga pengguna dapat berkomunikasi dan bertukar informasi secara real time. Adapun komponen penting dalam ponsel seperti mikrofon, speaker, antena, prosesor, dan baterai, di mana setiap komponen ini memiliki fungsi masing-masing yang saling mendukung agar ponsel dapat bekerja dengan baik sebagai alat komunikasi modern. Selanjutnya, bagaimana sih cara kerja kabel fiber optik? Nah, kabel fiber optik yaitu media transmisi data yang menggunakan cahaya untuk mengirimkan informasi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Nah, kabel fiber optik ini menjadi teknologi utama
modern karena mampu untuk mentransmisikan data dalam jumlah besar dengan kemungkinan hambatan atau gangguan yang sangat kecil. Nah, berbeda dengan kabel tembaga yang sering digunakan, itu kan biasanya menggunakan sinyal listrik. Nah, berbeda dengan kabel fiber optik yang memanfaatkan cahaya, di mana cahaya itu merambat melalui serat kaca atau plastik yang sangat tipis. Nah, cahaya ini tetap dapat berada di dalam serat optik karena adanya prinsip pemantulan total internal, di mana dengan adanya prinsip tersebut sinyal dapat dikirimkan dalam jarak yang sangat jauh tanpa kehilangan kualitas yang signifikan. Nah, oleh karena itu kabel fiber optik ini banyak digunakan sebagai tulang punggung jaringan internet di dalam negeri maupun untuk komunikasi antar negara. Nah, karena ini merupakan jaringan modern. Nah, selain memiliki kecepatan transfer data yang sangat tinggi, kabel fiber optik ini juga mampu atau memiliki kapasitas bandwidth yang besar, lebih tahan terhadap gangguan yang elektromagnetik, serta lebih efisien dibandingkan dengan kabel teknologi konvensional. Nah, hal inilah yang membuat kabel optik ini menjadi salah satu teknologi komunikasi yang paling penting pada era digital saat ini.